Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita, yang mana kita dapat bertemu kembali di mudarasah sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab Mukhtasar Sirah Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Alhamdulillah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita telah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya berkaitan tentang pemboikotan orang-orang Quraisy terhadap Bani Hashim, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar setelah 3 tahun lamanya. Akhirnya perjanjian kezaliman tersebut pun hilang dan sirna. Kemudian pada tahun 10 kenabian, 6 bulan setelahnya, paman Nabi SAW pun meninggal dunia. Abu Talib meninggal dunia. Kemudian beberapa hari setelah Abu Talib meninggal dunia, meninggallah istri beliau SAW, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, setelah itu ada beberapa kejadian yang disebutkan oleh penulis sebelum nanti pembahasan berkaitan tentang Isra Mi'raj dan pergi ke Taif. Kejadian pertama berkaitan tentang pertanyaan orang-orang Quraisy terhadap kepada Nabi SAW tentang ruh dan Ashabul Kahfi. Ruh itu apa sih? Nah, ceritakan tentang Ashabul Kahfi. Nah, sebutkan, kata penulis rahimahullah, orang-orang Quraisy mengirim utusan kepada Ahlul Kitab untuk bertanya tentang Nabi Muhammad SAW. Ahlul Kitab di sini tidak disebutkan Yahudi atau Nasrani. Dalam riwayat lain disebutkan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, karena sekitar Mekah tidak ada orang Yahudi. Karena orang Quraisy melihat perlunya untuk bertanya kepada orang Yahudi. Ibnu Ishaq rahimahullah mengatakan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Quraisy mengutus Nadhr bin Al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'ayyad untuk menemui beberapa pendeta di Madinah. Nah, berarti pendeta orang Yahudi. Karena di Madinah gak ada Nasrani, adanya cuma Yahudi. Orang-orang Quraisy berkata kepada keduanya, tanyakan wahai Nadhr dan Uqbah kepada Ahlul Kitab tentang Muhammad dan ceritakan sifat-sifatnya kepada mereka. Karena mereka para pemilik Alkitab dan mereka memiliki ilmu para nabi yang tidak kita miliki. Nah, ini menunjukkan kebodohan orang Quraisy dan jahilnya mereka, dan menunjukkan kecerdasan, keilmuan yang dimiliki orang-orang Yahudi. Sampai orang Quraisy pun mengutus untuk bertanya kepada orang-orang Yahudi perihal Nabi SAW. Kemudian maka keduanya berangkat hingga sampai di Madinah. Uqbah dan Nadhr berangkat sampai di Madinah. Kedua utusan Quraisy ini bertanya kepada Ahlul Kitab tentang beliau, tentang Nabi SAW, dan menceritakan keadaan Nabi SAW. Para pendeta Yahudi pun menjawab mereka, tanyakan 3 hal kepada Muhammad atau kepadanya. Jika dia bisa menjawabnya, berarti ia memang seorang nabi yang diutus. Tetapi jika tidak bisa menjawab, ia hanya seorang pria yang mengaku-ngaku saja. Tanyakan kepada Muhammad tentang pemuda-pemuda di zaman dulu yang menghilang.
bagaimana keadaan mereka, maksudnya Ashabul Kahfi ya ikhwah. Karena mereka memiliki kisah yang menakjubkan, kata orang Yahudi tadi. Karena 300 tahun lebih mereka tertidur tanpa adanya gangguan darah dan tubuhnya. Tanyakan kepadanya tentang seorang pria yang berkelana di seluruh penjuru timur dan bumi. Bagaimana beritanya? Ya. Dan tanyakan kepadanya tentang ruh. Pria yang berkelana ini maksudnya tentang Zulkarnain. Ashabul Kahfi, Zulkarnain, dan bertanya tentang ruh. Nah, kedua utusan itu pun yang bernama An-Nadhr bin Al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini ayah angkatnya Utsman bin Affan. Jadi Affan meninggal dunia, kemudian ibunya Utsman bin Affan ini dinikahi Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah, kedua utusan itu kembali ke Mekah. Sesampai di Mekah, keduanya berkata, kami telah datang kepada kalian dengan kata putus untuk urusan kita dengan Muhammad. Para pendeta Yahudi menyuruh kami, hai orang-orang Quraisy, untuk bertanya kepada Muhammad beberapa hal itu. Orang Quraisy pun pergi menjumpai Rasulullah SAW menanyakan beberapa hal kepada beliau. Sebagaimana yang disarankan oleh pendeta Yahudi. Yang menyarankan ini berapa orang? Yang menyarankan ahbar Yahud, berarti nggak cuma satu pendeta. Nampaknya Uqbah bin Abi Mu'aid ini dia memang pergi ke pendeta, para pendeta, nggak cuma satu saja, tapi beberapa pendeta mereka datangin, dan semuanya menyuruh seperti itu. Nah, maka Jibril mewahyukan surat Al-Kahfi kepada beliau. Di dalamnya terdapat jawaban atas semua pertanyaan tentang keadaan para pemuda di gua dan pria yang berkelana. Jibril menyampaikan dalam surat Al-Isra, dalam surat berkaitan tentang ruh. Nah, Ibnu Ishaq berkata, surat Al-Kahfi diawali dengan pujian bagi Allah dan keterangan tentang kenabian Rasulullah SAW. Karena mereka tidak mempercayainya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, yakni engkau adalah utusanku. Ini merupakan jawaban tegas terhadap apa yang mereka tanyakan mengenai kenabianmu. Pertanyaannya adalah apakah malaikat Jibril menurunkan satu surat full atau hanya penggalan berkaitan Zulkarnain dan Ashabul Kahfi. Nah, nampaknya memang perkara Ashabul Kahfi dimulai dari awal surat Al-Kahfi apa ya. Nah, kalau dimulai dari surat Al-Kahfi jelas. Dan Allah mengawalinya dengan adanya jawaban tegas terhadap apa yang mereka tanyakan tentang kenabian Nabi SAW. Kemudian Ibnu Ishaq menyebutkan penafsiran surat ini hingga firman-Nya, atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua Ashabul Kahfi dan yang mempunyai raqib itu
mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan, yakni kekuasaanku dalam mengelola urusan para makhluk dan hujahku, dan yang kusampaikan kepada para hamba. Sesungguhnya ada yang jauh lebih dahsyat dan menakjubkan dari apa yang mereka lihat itu. Nah, kemudian dari Ibnu Abbas, Al-Quran dan As-Sunnah yang kuberikan kepadamu, wahai Muhammad, lebih hebat daripada peristiwa yang dialami para penghuni Ashabul Kahfi. Ibnu Abbas berkata keadaannya sebagaimana yang mereka kisahkan. Tidur mereka di gua selama 300 tahun itu merupakan tanda yang menunjukkan kekuasaan dan kehendak Allah, sekaligus merupakan tanda akan dihidupkannya kembali sejak manusia. Jadi orang Yahudi mereka ini mengira Ashabul Kahfi itu yang paling menakjubkan begitu. Abdullah bin Abbas mengatakan bukan Ashabul Kahfi menakjubkan, ya memang menakjubkan tapi tidak lebih menakjubkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu lebih menakjubkan. Al-Quran dan Sunnah lebih menakjubkan daripada kisah Ashabul Kahfi yang cuma tidur 300 tahun doang. Nah, Al-Quran banyak memuat berita gaib tentang peristiwa-peristiwa di masa lalu yang tidak diketahui oleh seorang pun, kecuali melalui informasi para nabi. Tidak bisa diketahui melalui informasi para wali atau orang lain. Orang-orang Quraisy pun tahu bahwa beliau SAW tidak pernah melajari hal ini dari orang lain. Maka ini merupakan tanda dan bukti nyata mengenai kebenaran kenabian beliau SAW. Nah, jadi ada beberapa tanda-tanda atau kisah-kisah yang memang nggak ada yang tahu kecuali melalui para nabi dan rasul. Kisah Ashabul Kahfi, dia sebelum Nabi Muhammad dan orang-orang Quraisy. Tapi nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian kisah kaum Ad, kaum Thamud, ya, kemudian kaum Nuh, kemudian negeri Saba, Nabi Sulaiman. Nggak ada yang tahu semuanya kecuali melalui lisan Nabi SAW. Seharusnya itu bisa membuat mereka beriman, tapi mereka tidak mau beriman. Perkara Ashabul Kahfi, orang-orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad SAW setelah anjuran dari orang-orang Yahudi. Awalnya Rasulullah SAW tidak bisa langsung menjelaskan, dan selang beberapa hari baru wahyu Allah turunkan. Jawaban berkaitan tentang Zulkarnain dan Ashabul Kahfi ada di surat Al-Kahfi. Jawaban tentang ruh manusia ada di surat Al-Isra. Nah, itu intinya. Kalau dan ikhwah, setelah Nabi Muhammad membacakan ayat Al-Kahfi, Zulkarnain, dan Ruh, orang Quraisy pun juga tidak akan beriman. Gak ada yang beriman terhadap apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Rasulullah SAW sudah berkali-kali menyampaikan mujizat-mujizat kayak yang sebelumnya tadi. Atau sebelum pertemuan ini. Rasulullah SAW menceritakan bahwasannya perjanjian kezaliman pemboikotan sudah dimakan rayap. Tapi kata Abu Jahal dan teman-temannya, enggak. Ini adalah sihirnya Muhammad nih, bukan dari Allah. Wa tughnil ayat wan nuzur an qaumil la yu'minun. Orang-orang itu tidak akan pernah sama sekali mengimani apa yang dijadikan mukjizat untuk Nabi SAW. Termasuk Al-Quran sendiri. Al-Quran itu mukjizat, tapi mereka tidak mau mengimani. Apa yang membuat mereka tidak mau mengimani, ikhwah?
Yang membuat mereka tidak mengimani Al-Quran adalah penyakit yang dalam hati mereka. Oleh karena itu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, walaupun kamu memberi nasihat kepada mereka, memberikan peringatan pada mereka, atau tidak memberikan peringatan pada mereka, mereka tidak akan pernah beriman karena hati mereka sudah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Nah, walahum adzabun adzim. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan kisah pernyataan Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, bapaknya Al-Walid bin Walid, bapaknya Imarah bin Al-Walid. Al-Walid bin Mughirah, dia adalah orang yang pertama kali memberanikan diri untuk menghancurkan Ka'bah, kalau itu masih ingat, untuk merenovasi Ka'bah. Al-Walid bin Mughirah dari Bani Makhzum juga. Al-Walid bin Al-Mughirah, ini lihat. Al-Walid bin Mughirah, ini Al-Walid Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Sehingga Khalid bin Walid, Al-Walid bin Al-Walid, nah, dia ini dari Bani Makhzum. Sehingga Abu Jahal dan Khalid bin Walid ini sepupuan. Abu Jahal dan Al-Walid bin Al-Walid sepupuan. Abu Jahal dengan Zuhair bin Abi Umayyah sepupuan. Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah juga sepupuan. Kemudian Abdullah dan Ummu Salamah juga sepupuan, istri Nabi SAW. Semua sepupuan. Nah, dan Abu Jahal nama aslinya Amr bin Hisham. Dia adalah umurnya 1 tahun lebih tua daripada Nabi SAW. Kalau Nabi diutus menjadi Rasul umur 40 tahun, maka kala itu Abu Jahal umur 41. Sebenarnya Abu Jahal ini dia bukan termasuk petinggi, maksudnya orang yang dituakan, tidak. Karena dia ini ya bisa dikatakan didengot musuh besar yang akan mewarisi tahta kerajaan Bani Makhzum, makanya dia paling aktif mencela, mencemooh, azab Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dibandingkan dengan Al-Walid bin Mughirah, ya lebih tuaan Al-Walid bin Mughirah. Ibarat kata Al-Walid bin Mughirah ini pamannya Abu Jahal. Yang kita jelaskan tadi. Nah, sehingga Al-Walid bin Mughirah ini termasuk orang tuanya, orang sesepuhnya orang-orang Quraisy. Nah, adapun Abu Jahal masih muda. Nah, ya hampir setara lah umurnya Al-Walid bin Mughirah dengan Abu Talib. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Syekh menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, suatu ketika Al-Walid bin Mughirah datang kepada Nabi SAW, ia berkata, "Bacakan sesuatu untukku." Dan perlu antum ketahui Al-Walid bin Mughirah dia adalah orang kaya, dia memiliki banyak anak, dan dia cerdas. Ya, dia cerdas. Nanti kita akan tahu kecerdasan dia. Nabi membacakan kepadanya ayat-ayat berikut. Jadi Al-Walid bin Mughirah datang pada Nabi meminta suruh bacakan Al-Quran. Mau mengecek. Sebenarnya Al-Quran ini perkataan penyihir atau dukun atau apa sih gitu. Akhirnya Rasulullah pun membacakan surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba, sampai akhir ayat. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu, wahai Nabi, berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada ya kaum kerabat. Nah, kemudian Al-Walid pun yang lebih tua daripada Nabi tentunya, dia meminta, ulangilah hai Muhammad. Nabi Muhammad SAW pun mengulanginya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba
wa yanha 'anil fahsya'i, dan seterusnya. Kemudian Al-Walid pun berkata, demi Allah, bacaan ini mengandung kenikmatan, dihiasi dengan keindahan. Atasnya menumbuhkan buah, dan bawahnya mengalirkan kesegaran. Ia akan tinggi, dan tidak akan terkalahkan. Sungguh ia akan menghancurkan yang di bawahnya. Tidak mungkin manusia menciptakan bacaan seperti ini. Ya, ikhwah, Al-Walid bin Mughirah, dia sudah mengetahui apa kebenaran Al-Quran. Tapi Al-Walid bin Mughirah, dia itu cerdas, tapi nanti karena dia itu ibarat kata raja, kala itu dia diangkat menjadi raja atau sesepuhnya paling tinggi. Sedangkan ketika dia memberitahukan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy pun mereka menolak permintaan Al-Walid. Muhammad telah menyihirmu. Nah, Muhammad telah menyihirmu. Akhirnya Al-Walid bin Mughirah pun juga betul-betul memikirkan berkali-kali, akhirnya dia nggak mau masuk Islam. Coba perhatikan. Cuma dibacakan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Lihat, dibacakan satu ayat, dia memujinya luar biasa. Meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu bukan perkataan manusia. Ya, seharusnya orang-orang yang meyakini Al-Quran itu perkataan manusia, seperti orang-orang Mu'tazilah, nampaknya mereka itu lebih bodoh daripada Al-Walid bin Mughirah. Ya jelas, karena orang-orang Mu'tazilah mereka nggak paham bahasa Arab. Al-Walid bin Mughirah dia jago syair, dia bisa buat syair. Ya, dia mengetahui syair semuanya. Ya, bahkan ketika membuat syair pun dia juga nggak kesulitan seketika. Tapi ketika mendengarkan ayat Allah, dia langsung mengatakan, tidak mungkin manusia menciptakan bacaan seperti ini. Ini nggak mungkin ini perkataan manusia. Ini mesti apa? Perkataan Allah. Karena Al-Walid juga meyakini adanya tauhid rububiyah yang menciptakan. Muhammad ini mustahil, nggak bisa ini. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, setelah itu, dalam riwayat lain disebutkan ucapan Al-Walid ini didengar oleh Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Ya, sebut saja keponakan Al-Walid bin Mughirah. Kemudian maka Abu Jahal pun datang kepadanya. Wahai paman, kamu ingin mengumpulkan harta untuk diberikan kepadamu. Ia bertanya, mengapa wahai Abu Jahal? Bukan Abu Jahal ya. Abul Hakam. Kunyahnya Abu Jahal ini Abul Hakam ya. Nama aslinya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Yang menjuluki Abu Jahal itu ya Nabi Muhammad SAW. Tapi orang-orang Quraisy ya menyebutnya Abul Hakam. Karena semuanya bertumbuh kepada Abu Jahal. Nah, Abu Jahal menjawab, karena engkau telah datang kepada Muhammad untuk meminta kompensasi untuk mengikuti ajarannya. Kemudian sang paman pun bertanya, orang-orang Quraisy pasti tahu, akulah orang yang paling kaya raya di sini. Ya memang kaya raya luar biasa, sampai nanti Allah menurunkan khusus pada Al-Walid bin Mughirah surat Al-Muddathir ayat 11 sampai 26. Ya, menjelaskan kekayaannya siapa? Al-Walid bin Mughirah. Abu Jahal berkata, kalau begitu katakan sesuatu yang bisa didengar oleh kaummu, bahwa engkau menolak ajaran Muhammad. Al-Walid pun berkata, apa yang aku akan kukatakan? Demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang lebih paham tentang syair melebihi aku. Tuh lihat, pinter, cerdas, ikhwah. Tapi kecerdasan Al-Walid bin Mughirah ini bukan berdasarkan apa yang diusahakan dari Allah Subhanahu wa taala, betul luar biasa. Dalam riwayat lain, Al-Walid bin Mughirah berkata kepada mereka pada saat musim haji tiba. Ini kisah lain ya, ikhwah. Nah,
Akan datang kepada kalian delegasi-delegasi Arab dari segala penjuru, sedangkan mereka telah mendengar berita tentang sahabat kalian ini, maksudnya Muhammad. Maka satukan pendapat kalian, wahai orang-orang Quraisy, mengenai Muhammad. Jangan berbeda-beda pendapat sehingga sebagian dari kalian mendustakan sebagian yang lain. Ayo kita harus rapat mencari kata mufakat untuk mengatakan Muhammad ini betul-betul ya pendusta. Kemudian orang Quraisy pun mengatakan, engkau saja yang mengatakan. Lihat, menunjukkan orang Quraisy itu mengetahui kecerdasan Al-Walid bin Mughirah. Kemudian Walid pun menjawab, tidak, kalian saja yang mengatakan, aku yang akan mendengarkan. Ayo, usulannya kalian apa? Kemudian kata orang Quraisy, kita akan menyebutnya dukun. Al-Walid menjawab, yang dibawanya bukan mantra atau sajak para dukun. Cerdas kan Walid? Nah, kita akan menyebutnya orang gila saja, hai Walid. Kata Al-Walid, ia bukan orang gila. Kita sudah mengerti bagaimana orang gila, sama sekali tidak mirip dengan khanaq, maswasah, maupun takhalluj. Yang terjadi pada orang ini adalah gila. Bukan orang gila, Muhammad bukan dukun, bukan orang gila. Ya udah, kita akan menyebutnya seorang penyair saja. Gimana Walid? Walid pun menjawab, ya sama sekali bukan penyair loh. Kita tahu tentang syair, mulai rojaz, hajaz, qarid, makbut, dan mabsut. Ya udah, kita sebut saja Muhammad penyihir. Udah keempat ya. Dukun, orang gila, penyair, penyihir. Al-Walid menukas. Dia bukan penyihir. Kita telah melihat para penyihir dan sihir mereka. Tetapi tidak ada padanya buhul-buhul dan busan-busan penyihir. Lihat ikhwah. Sebenarnya orang Quraisy itu termasuk Al-Walid sudah mengetahui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak mau mengambilnya, tidak mau masuk Islam. Akhirnya mereka balik bertanya. Kalau begitu, kita akan menyebutnya apa, wahai Abu Abdi Syams? Nah, Al-Walid bin Mughirah pun menjawab, semua sebutan ini apabila kita katakan pasti akan diketahui bahwa sebutan itu tidak benar. Tetapi yang paling mendekati adalah hendaknya kita katakan Muhammad ini seorang penyihir. Ya. Kenapa kok Muhammad seorang penyihir? Karena Muhammad bisa memisahkan antara seseorang dengan saudaranya, seseorang dengan istrinya, dan seorang dengan keluarganya. Ya kan? Nabi Muhammad ini dengan agama Islam yang dibawa beliau, memisahkan antara satu saudara dengan saudara yang lainnya, saudara yang Islam sama saudara yang belum masuk Islam, suami yang Muslim sama istri yang kafir, begitu, atau sebaliknya. Pokoknya betul-betul menyihir begitu. Nabi Muhammad juga ada mukjizat kan, dan mukjizat Nabi SAW ini dimiripkan dengan penyihir. Udah gitu aja. Itu kata Al-Walid bin Mughirah. Maka orang-orang Quraisy bubar dengan kesepakatan itu. Mereka pun duduk untuk menerima para tamu. Tamu haji ya ikhwah. Setiap ada orang yang bertemu dengan mereka, mereka memperingatkan bahaya Muhammad SAW. Maka Allah berfirman mengenai Al-Walid bin Mughirah, "Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda," sampai akhir ayat surah Al-Mudaththir ayat 26. Nanti bisa cek nanti. Al-Mudaththir ayat 11 sampai 26. Adapun orang-orang yang bersama Al-Walid yang membuat julukan tentang beliau dan wahyu yang disampaikan di sisi Allah sehingga turunlah ayat, yaitu orang-orang yang menjalankan Al-Quran itu terbagi-bagi. Orang-orang Quraisy juga pernah meminta mukjizat kepada Rasulullah SAW. Sebagian permintaan mereka itu dipenuhi oleh Allah untuk suatu hikmah yang dikehendaki oleh Allah SWT. Sebenarnya Allah itu tahu kalau orang Quraisy itu nggak akan beriman sama sekali. Tapi Allah SWT ingin ya mengabulkan permintaan mereka. Nah, walaupun orang Quraisy tidak menghendakinya,
Tapi setidaknya orang-orang yang datang setelah generasi orang kafir Quraisy akan ada sebagian mereka yang bisa mengambil ibrah seperti kita kan. Walaupun orang Quraisy menolak, orang Quraisy meminta, contohnya adalah terbelahnya bulan. Orang Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad membelah bulan menjadi dua bagian. Agar bulan dibelah menjadi dua bagian. Orang Quraisy menolak, dan Allah tahu kalau mereka akan menolak. Tapi Allah tetap kabulkan karena ada hikmah tertentu yang hanya Allah yang mengetahuinya. Di antaranya kita kan, kita mendapatkan hikmah dari kisah itu. Nah, kemudian di antaranya ketika orang-orang Quraisy meminta beliau memperlihatkan satu mukjizat kepada beliau memperlihatkan terbelahnya bulan kepada mereka, Allah pun menurunkan firman-Nya. Berkaitan tentang terbelahnya bulan, ada yang mengatakan bahwasanya terbelah bulan ini setelah kejadian Isra Mi'raj. Nah, jadi setelah meninggalnya Abu Thalib 6 bulan setelah keluar dari pemboikotan dan Khadijah meninggal juga, Rasulullah SAW akhirnya diusir. Diusir sama siapa? Sama orang Quraisy, dan Rasulullah pun pergi ke Taif. Rasulullah SAW pergi ke Taif. Setelah pergi ke Taif, minta bantuan Jubair bin Mut'im bin Adi, dan akhirnya Rasulullah bisa masuk ke Mekah kembali berdakwah di sana dengan jaminan Mut'im bin Adi. Setelah itu Rasulullah SAW Isra Mi'raj, dan setelah Isra Mi'raj baru terbelahnya bulan. Tapi penulis di sini karena berbicara tentang mukjizat langsung mengkisahkan berkaitan tentang terbelahnya bulan. Nah, berkaitan tentang terbelahnya bulan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Qamar ayat 1 sampai 3, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Nah, saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Nah, jadi di antara tanda hari kiamat adalah terbelahnya bulan. Dan Nabi SAW juga mengatakan, aku diutus antara aku dengan hari kiamat seperti ini. Nah, beliau menggabungkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Jaraknya cuma segitu. Ada dua penafsiran. Yang pertama, jari telunjuk dan jari tengah digabungin, nggak ada didempetin gitu. Nah, tinggi jari tengah otomatis lebih tinggi berapa sentimeter daripada jari telunjuk kan? Antum hitung berapa sentimeter. Nah, dari situlah jarak antara Nabi Muhammad dengan hari kiamat. Jadi sedekat itu dong. Nah, kemudian yang kedua, penafsiran kedua, jari tengah dan jari tunjuk dibegarkan atau dilapangkan, tidak didempetkan gitu. Nah, itulah jarak antara Rasulullah dengan hari kiamat. Antara satu jari dengan jari yang berikutnya. Wa iyarau ayatan yu'ridu. Sampai akhir ayat 6. Dan jika mereka orang-orang musyrikin Quraisy melihat suatu tanda mujizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Ya mereka itu sihir, selalu mengatakan sihir, Muhammad penyihir. Diberikan tanda kebesaran Allah, itu sihirnya Muhammad itu. Nah, dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Orang-orang Quraisy pun berkata, dia telah menyihir kalian. Tanyakan kepada orang-orang yang dalam perjalanan. Jika mereka melihat seperti apa yang kalian lihat, berarti kita benar. Maka orang-orang yang berpergian dari berbagai penjuru pun datang. Mereka semua mengatakan kami melihat. Tuh lihat, orang kafir Quraisy pun melihat terbelah bulan. Yang setengahnya di sebelah timur, setengah bulan itu di sebelah barat. Jadi bagian belahan Indonesia, tapi ya India, Indonesia, Cina kayak gitu ya. Sebelah sana setengahnya. Terus setengah bulan terbelah di Afrika, benua Afrika, barat. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan,
Udah, bener nggak nih Muhammad ini? Jangan-jangan yang lihat cuma kita doang, kita yang disihir nih mata kita nih gitu. Kan biasanya para penyihir-penyihir itu kan main mata ya, jadi matanya dijadikan apa, akhirnya dia terlihat seperti itu. Nanti kita tanya ya, pedagang-pedagang yang pokoknya yang melewati Mekah, kita tanya, mereka melihat gak bulan terbelah? Setelah beberapa pedagang melalui Mekah, mereka tanya orang Quraisy, kalian tadi lihat bulan terbelah nggak atau kemarin-kemarinnya? Mereka jawab, iya, 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 iya. Ada apa emangnya gitu? Ya udah nggak apa-apa. Lihat, mereka ngomong sendiri, akhirnya mereka mengingkari, luar biasa. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum dikatakan bahwasannya ada di buku sejarahnya orang India. Nah, India kan timurnya Arab Saudi ya, timurnya Mekah. Katanya di sana disebutkan bahwasanya si penulis sejarah ini melihat bulan terbelah. Jadi ikhwah, bulan terbelah ini bukan terbelahnya bulan ini yang setengah di sebelah timur, setengah sebelah barat, itu yang melihat itu seluruh dunia begitu. Bukan cuma orang Quraisy saja, tapi seluruh dunia. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, kadang-kadang Rasulullah memohon datangnya mukjizat sebagaimana yang diminta oleh orang-orang Quraisy. Nah, karena beliau berharap supaya mereka beriman, tetapi kemudian turunlah jawaban kepada mereka, kepada beliau SAW, bahwa datangnya mukjizat-mukjizat tersebut tidak akan serta-merta membuat mereka beriman. Nah, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan turunnya azab yang memusnahkan siapa saja yang menolaknya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tughnil ayatu an wan nuzuru an qaumil la yu'minun wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun." Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah, mujizat-mujizat dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Intinya adalah orang kalau sudah ditetapkan takdirnya orang tidak beriman, ya sudah, mau dikasih mukjizat ya nggak akan beriman. Sama di antara orang yang ditakdirkan tidak beriman siapa? Abu Jahal. Ya. Mau seberapa banyak Nabi Muhammad membawakan mukjizatnya, maka dia tidak akan pernah beriman. Dan satu hal yang membuat mereka tidak beriman itu bukan Allah, mereka sendiri. Dan kita saksikan tadi kisah-kisahnya, ya Abu Jahal mengetahui kebenaran Muhammad SAW, Abu Al-Walid juga mengetahui kebenaran Nabi SAW, tapi mereka tidak mau beriman. Ketika kebenaran sudah tiba, mereka tidak lantas memeluknya, ya sudah selesai. Coba lihat Abu Jahal sampai mengatakan, sungguh sebenarnya aku Abu Jahal ya, aku tahu bahwa apa yang dikatakan Muhammad itu benar. Lihat, Abu Jahal itu luar biasa. Dan orang kafir yang lainnya, mereka tuh sebenarnya udah tahu begitu. Tapi penyakit yang ada dalam hati mereka mereka langsung sembuhkan. Akhirnya ketika mereka sudah tahu kekafiran masuk ke dalam hati, syubhat masuk, ada penyakit dalam hatinya, nggak segera diobatin, ya akhirnya merambat, akhirnya dia sakit di seluruh tubuhnya, kafir sampai meninggal dunia. Wa ma tughnil ayatu wan nudhru an qaumil la yu'minun. Berapa banyak mukjizat yang Allah turunkan, ayat-ayatnya nggak akan menambah keimanan orang yang ini. Nah, kemudian Syekh rahimahullah, beliau menjelaskan satu bab khusus ya berkaitan tentang permintaan mukjizat dari orang-orang Quraisy. Jadi mereka ini banyak sekali meminta kepada Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memperlihatkan beberapa mukjizat ya, sekalipun Allah telah mengunci hati mereka seperti Firaun. Ya. Persis sejarah terulang kembali. Nabi Musa menampakkan mukjizat kepada Firaun, banyak sekali mukjizat, tapi Firaun nggak masuk Islam. Sama, Nabi Muhammad SAW memperlihatkan banyak sekali mukjizat kepada Abu Jahal dan yang lainnya, tapi nggak akan beriman juga. Luar biasa. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 109 sampai 111. Nah.
Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahwa sungguh jika datang kepada mereka orang-orang kafir Quraisy suatu mukjizat, pastilah mereka beriman kepadanya karenanya. Ya, cuma omong doang. Mereka itu kebanyakan cuma ngomong. Abu Jahal dan teman-temannya itu mereka mau beriman, mau beriman, mau beriman. Nah, ketika datang nggak akan beriman sama sekali. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Allah enggan mendatangkan mukjizat semata-mata lantaran banyaknya umat terdahulu yang mendustakan mukjizat. Nah, sebenarnya Abu Jahal dan teman-temannya ini sudah dibacakan oleh Nabi SAW kisah umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu sudah Allah turunkan kisah mereka dan Rasulullah bacakan kepada Abu Jahal dan teman-temannya. Bagaimana umat-umat terdahulu meminta mukjizat. Ya, seperti kaumnya Nabi Saleh. Allah berikan mukjizat onta yang setiap hari minum sebanyak air yang dia mampu minum, kemudian hari berikutnya mengeluarkan susu, padahal dia nggak melahirkan, keluarkan susu. Luar biasa. Tapi malah didustakan. Akhirnya Allah mengazab kaumnya Nabi Saleh. Allah binasakan dengan suara yang memekakkan. Allah berfirman, فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. Nah, dan umat-umat yang lainnya. Jika mereka mendustakan, niscaya mereka berhak menerima azab yang memusnahkan. Nah, kalau orang Quraisy ini meminta kepada Nabi dan tidak beriman, maka Allah berhak membinasakan mereka. Tapi Allah SWT menurunkan firman-Nya, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah SWT tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau wahai Nabi masih berada di berada di samping mereka. Nah, dan Allah tidak akan membinasakan mereka setelah mereka beristighfar. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, para ahli tafsir dan ahli hadis meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, para penduduk Mekah meminta kepada Nabi SAW supaya menjadikan Sofa sebagai bukit emas. Sofa yang Nabi SAW pernah berdakwah di sana pertama kali, ayo dong, ya, jadikan bukit emas, serta menjauhkan gunung-gunung dari mereka. Jadi gunung Abi Qubais, Qaiqan itu semuanya dibuang aja deh. Gitu. Ini terlalu banyak gunung-gunung di Mekah. Gimana solusinya? Mereka pernah minta seperti itu. Supaya mereka juga bisa bercocok tanam seperti orang-orang Madinah yang tidak diluputi gunung yang banyak sekali. Maka dikatakan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad SAW, jika engkau mau, kami akan memberi penangguhan mereka. Maka dikatakan pada beliau, maksudnya kepada Nabi SAW. Jadi Allah atau malaikat Jibril atau siapapun itu mengatakan kepada Nabi SAW, jika engkau mau wahai Nabi, kami akan memberikan penangguhan mereka. Tetapi jika engkau mau, kami bisa mendatangkan mukjizat itu kepada mereka. Lantas ia menjadi kafir, maka mereka pasti binasa sebagaimana binasanya orang-orang terdahulu. Kira-kira apa nih jawaban Nabi SAW? Rasulullah SAW pun mengatakan, aku ingin mereka diberi penangguhan. Jadi Allah SWT tawaran nih, kami bisa menjadikan bukit Sofa menjadi emas, bukit emas. Ya, tapi kalau mereka nggak mau beriman, kami akan binasakan loh. Gimana? Mau dikasih bukit emas apa enggak? Rasulullah mengatakan, ya udah nggak usah dulu ya Allah. Gitu. Ini mengisyaratkan apa? Kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Rasulullah SAW sangat berkasih sayang kepada umatnya. Umatnya Nabi SAW tidak mau sampai dihancurkan, dibinasakan oleh Allah SWT. Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 59.
dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi mereka untuk mengirimkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu didustakan oleh orang-orang terdahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan banyak mujizat kepada orang-orang Quraisy itu, takutnya apa? Ketika mereka diturunkan, mereka kan minta. Ketika Allah turunkan mujizat, mereka nggak beriman, langsung Allah basmikan, Allah hancurkan, binasakan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hasan mengenai penafsiran ayat ini. Ia berkata, sebagai bentuk kasih sayang kepada kalian, wahai umat Muhammad. Nah, Allah itu kasih sayang kepada kita. Makanya Allah nggak langsung mengabulkan seluruh permintaan orang Quraisy. Sehingga sesungguhnya andai kata kami mengirimkan mukjizat-mukjizat lantas kalian mendustakan mukjizat-mukjizat itu, niscaya kami akan niscaya kalian akan ditimpa azab sebagaimana yang pernah menimpa umat-umat sebelum kalian. Mereka telah didatangi mukjizat satu demi satu, akan tetapi mereka tidak mempercayainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka melainkan mereka selalu berpaling darinya, yakni mendustakannya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa mukjizat-mukjizat datang kepada mereka, tetapi mereka berpaling darinya, bahwa mereka pasti melihat kebenaran ajaran yang dibawa oleh para rasul. Sehingga Allah mengabarkan bahwa orang-orang sebelum mereka telah dibinasakan lantaran dosa-dosa mereka mendustakan para rasul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak adalah Robmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kotanya itu seorang rasul. Allah mengabarkan pula betapa keterlaluannya kekafiran orang-orang Quraisy, sampai-sampai andai kata diturunkan kepada mereka satu kitab yang tertulis di kertas, ya, lantas mereka bisa memegang kitab itu dengan tangan mereka sendiri, niscaya mereka tetap mendustakannya tuh. Sampai Allah mengatakan seperti itu loh, ikhwan. Kalau ayat-ayat Al-Quran itu Allah langsung tulis, mereka nggak akan beriman, itu sama aja. Karena kekafiran mereka lah yang membuat mendustakan seluruh tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan bahwa andai Allah memilih utusan dari kalangan malaikat juga, niscaya orang kafir Quraisy, ya, niscaya Allah akan mengubah dulu wujud para malaikat menjadi seorang pria. Karena orang Quraisy tidak akan bisa melihat para malaikat dengan wujud aslinya. Ketika utusan malaikat itu sudah dirubah wajahnya seperti manusia, akan tetapi kerancauan lagi pada diri mereka, karena mereka akan menganggap utusan tadi sebagai manusia, bukan malaikat. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam surah Al-Isra ayat 90. Mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan air dari bumi untuk kami. Mereka meminta kepada Nabi Muhammad padang pasir yang tidak ada air, mata airnya itu, ayo dong Muhammad, ya, berikan kami sumur mata air yang banyak memancar daripada kita kesusahan. Nah,
Nah, terakhir mereka meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dikeluarkan mata air yang ada di Mekah. Nah, sebagaimana yang Allah abadikan dalam surah Al-Isra ayat 90. Mukjizat-mukjizat yang mereka minta ini, andai kata Allah kabulkan, kemudian mereka tidak beriman, tentulah mereka ditimpa azab yang membinasakan. Sementara datangnya mukjizat-mukjizat itu tetap saja tidak menjadi penyebab pasti imannya seseorang, melainkan semata-mata demi tegaknya hujjah. Nah, sementara tegaknya hujjah itu bisa terwujud dengan cara lain. Jadi hujjah orang-orang Quraisy ini itu kan bisa beberapa macam ya ikhwah. Di antaranya ya dakwah Nabi, Rasulullah ceramah kayak gitu. Di antaranya juga mukjizat, dan di antaranya lainnya bacaan Quran dan yang lainnya. Nah, Allah ini sebenarnya kasih sayang sama kita, kasih sayang sama orang-orang Quraisy begitu. Dan mereka itu maksa meminta mukjizat, mukjizat, mukjizat kayak gitu. Tapi Allah tidak kabulkan. Karena masih banyak cara-cara yang lainnya. Di antara cara Nabi apa? Nanti berdakwah, berperang. Nah, sampai akhirnya Fathu Mekah dan orang Quraisy pun masuk Islam. Mukjizat-mukjizat yang mereka minta itu pun bukan sesuatu yang tepat permintaan mereka. Hingga kami memancarkan mata air, hingga kamu Muhammad memancarkan mata air di bumi untuk kami. Menuntut dipancarkannya mata air di kawasan Mekah, padang pasir, sehingga Mekah akan menjadi lembah bertanaman. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan keazalian hikmahnya tetap telah menetapkan rumahnya berada di lembah yang tiada bertanaman, supaya di rumahnya itu tidak ada sesuatu kesenangan dunia yang diminati nafsu. Nah, jadi biar kalau antum masih ingat, Nabi Ibrahim kan pernah mengatakan bahwasanya di Mekah ini kan gersang, nggak ada sama kali tumbuhan, nggak ada tanaman. Askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Jadi Allah itu sengaja memang menempatkan Ka'bah itu di situ, bukan di Palestina atau di mana begitu kan. Karena memang di sana gersang, biar orang itu apa? Terjauh dari kesenangan dunia. Antum bisa bayangin kalau Mekah itu dijadikan taman, kemudian kayak tropis, iklim tropis ya, mungkin orang-orang akan terlena dan akhirnya Ka'bah akan dijauhi. Gak ada orang yang beribadah di Ka'bah gimana? Nah, jika Nabi memiliki kebun kurma dan anggur, tentunya keduanya merupakan wujud kemewahan dunia yang bisa menurunkan derajat beliau. Gitu. Demikian pula, jika Nabi SAW mempunyai istana emas, ya dijatuhkannya langit berkeping-keping tidak akan terjadi kecuali pada hari kiamat. Nah, jadi dijatuhkannya langit berkeping-kepingnya tidak akan terjadi kecuali di hari kiamat. Besok di hari kiamat langit Allah akan hancurkan. Nah, adapun dikirimkannya para malaikat berhadapan muka dengan orang Quraisy, maka dulu ahlul kitab pernah memiliki permintaan yang kurang dari itu. Tetapi mereka disambar petir. Subhanallah. Ahlul kitab orang Yahudi meminta. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 153, ahlul kitab meminta kepadamu, hai Musa, agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Akhirnya apa? Sambar petir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kaum musyrikin dan ahlul kitab pernah meminta beliau. Oh, berarti tadi kepada Nabi SAW. Allah menjelaskan bahwa kaum musyrikin dan ahlul kitab pernah meminta beliau supaya menurunkan kitab dari langit. Allah juga menjelaskan bahwa kedua golongan tersebut niscaya tetap tidak beriman andai kata benar-benar datang kepada mereka kitab dari langit tersebut. Mereka memintanya semata-mata sebagai perwujudan sikap kepala batu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang musyrikin dalam surah Al-An'am ayat 7, dan kalau kami turunkan
kepadamu kitab yang tertulis di atas kertas. Nah, adapun mengenai ahlul kitab, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 153 sampai 154. Sesungguhnya mereka pernah meminta kepada Musa yang lebih besar daripada itu. Mereka berkata hingga firman-Nya perjanjian yang kokoh. Meski demikian, mereka tetap saja melanggar perjanjian, menolak ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Orang Yahudi kan membunuh para nabi. Itu memberikan pelajaran bahwa orang-orang tidak mendapatkan hidayah ketika didatangi ayat-ayat dan mukjizat-mukjizat yang mereka minta. Orang kafir, orang Yahudi. Nah, tetap saja kedatangan ayat-ayat dan mujizat-mujizat itu tidak bermanfaat bagi mereka. Sebaliknya, kedatangan ayat-ayat dan mujizat-mujizat itu mengandung konsekuensi ditimpanya azab yang memusnahkan dan diturunkannya perintah yang berat bagi mereka apabila mereka tidak beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 160. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ketika para Hawari, teman-teman Nabi Isa, meminta didatangkan hidangan, maka turunlah hidangan itu menjadi salah satu, panjang sekali ya, salah satu mukjizat yang menyebabkan turunnya azab bagi siapa yang mengkufurinya. Azab yang tidak pernah diturunkan kepada siapapun di seluruh alam ini. Ya, sebelum turunnya kitab Taurat. Sebelum turunnya kitab Taurat, Allah telah membinasakan orang-orang yang mendustakan para rasul dengan azab yang memusnahkan dengan segera. Allah juga memperlihatkan banyak mukjizat ketika mengutus Musa agar ingatan terhadap mukjizat-mukjizat itu tetap langgeng di bumi. Nah, karena setelah turunnya Taurat, Allah tidak pernah membinasakan suatu umat dengan azab yang memusnahkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 43, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu. Yang terjadi ketika Bani Israel, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini cerita banyak banget, gak kembali ke sirah. Ya Allah, masih banyak banget loh ini. Masih 4 halaman. Yang terjadi ketika Bani Israel melakukan kekafiran dan kemaksiatan, Allah mengazab sebagian dari mereka dan membiarkan sebagian yang lain. Karena mereka tidak bersatu di atas kekafiran dan kebinasaan atas satu umat di antara mereka di muka bumi ini yang tetap berada dalam kesolihan. Allah SWT berfirman, surat Al-A'raf ayat 168, dan kami bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan di antaranya ada orang yang tidak demikian. Allah juga berfirman, di antara ahlul kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud. Surah Al-Imran ayat 113. Merupakan salah satu hikmah dan rahmat Allah bahwa ketika Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para rasul, Allah tidak mengazab seluruh kaum beliau dengan azab yang memusnahkan mereka semua, melainkan hanya sebagian dari mereka. Ingat, Allah tidak akan membinasakan seluruh umat Islam, tapi Allah akan memberikan musibah-musibah beberapa tempat. Nah, misalnya orang-orang yang memperolok-olok beliau, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 95. Sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu. Sama seperti beberapa bulan yang lalu, Presiden mana itu? Perancis. Nah, sekarang dapat balasannya beberapa waktu lalu. Nah, juga seperti orang yang didoakan oleh Nabi SAW agar Allah mengirimkan kepadanya salah satu dari anjingnya. Lantas doa beliau itu dikabulkan dan orang itu pun diterkam oleh singa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah anaknya Abu Lahab, Utaibah.
Utaibah suami dari Ummu Kulthum. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat 52, katakanlah tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwasanya Allah akan menimpakan kepada azab yang besar dari sisinya. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa Dia Allah kadang-kadang mengazab orang-orang kafir dengan perantara tangan orang-orang beriman yang berjihad di jalan Allah atau melaksanakan hukuman hudud dan kadang-kadang dengan perantara lainnya. Nah, jadi nggak langsung misalkan tsunami atau yang lainnya. Azab tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebanyakan mereka beriman. Sebagaimana yang terjadi pada orang suku Quraisy dan suku lainnya. Andai kata Allah membinasakan mereka, tentulah mereka musnah habis dan selesailah manfaat mereka, tidak ada lagi keturunan mereka yang beriman. Berbeda bila azab yang diturunkan kepada mereka berupa kehinaan, kekalahan, hal itu menjadi salah satu faktor yang melemahkan mereka. Jika seseorang mampu meraih keinginan-keinginannya, jika enggan berpaling dari keinginan-keinginan tersebut, lain halnya jika ia tidak mampu meraihnya, maka ia akan termotivasi untuk bertaubat. Sebagaimana dikatakan, ketidakmampuan adalah bagian dari perlindungan. Karena itu kebanyakan mereka beriman. Jadi berbicara tentang hikmah kena azab bukan dari ini ya, tapi dari manusia. Allah telah menyebutkan kepada Musa di dalam Taurat, aku mengeraskan hati Fir'aun. Karena itu ia tidak akan beriman kepadamu supaya ayat-ayat dan mukjizat-mukjizat kami tampak nyata. Dalam pernyataan tersebut Allah menjelaskan bahwa perlakuan Allah Subhanahu wa taala terhadap Musa mengandung hikmah tersebar luaskannya ayat-ayatnya yang menunjukkan kebenaran para nabinya di bumi. Telah dikabarkan bahwa Allah berbicara langsung kepada Musa menuliskan Taurat. Naam. Jadi Allah langsung berbicara kepada Musa menuliskan Taurat untuknya dengan tangan Allah. Jadi Taurat itu Allah tulis dengan tangan Allah. Namun masih ada ayat-ayat yang lebih jelas lagi, yaitu yang tetap menjadi kenangan manusia di permukaan bumi. Di antaranya adalah dikeraskannya hati Fir'aun, sehingga menyebabkan ia dan kaumnya terbinasa. Nah, jadi ayat-ayat Al-Quran, ayat mujizat Allah itu enggak harus berupa sesuatu yang menakjubkan gitu, enggak. Tapi kita bisa mengambil ibrah-ibrah itu loh, ikhwah. Sehingga ibrah-ibrah itu nanti yang bisa menjadikan kita beriman begitu. Soalnya kalau Allah menurunkan sesuatu yang luar biasa, ya kayak seperti apa nih? Kayak terbelah bulan lah, Bukit Sofa menjadi emas, kemudian muncul mata air di Mekah. Itu kalau mereka nggak beriman, langsung Allah binasakan begitu. Karena kan bisa ibrah atau orang masuk Islam dengan kejadian Fir'aun, dengan kisah-kisah orang terdahulu. Nah, intinya Allah Subhanahu wa taala itu Maha bijaksana. Fir'aun adalah manusia yang mengingkari pencipta. Karena itu Musa diberi mujizat-mujizat yang sesuai dengan kondisinya. Adapun ketika diutusnya Al-Masih, Bani Israel masih mengakui kitab sebelumnya. Nah, karena itu mereka tidak membutuhkan apa yang dulu dibutuhkan oleh Musa, dan Al-Masih pun tidak membutuhkan sejenis mukjizat yang mengukuhkan kebenaran kenabian beliau, karena para rasul sebelumnya telah membawa mukjizat-mukjizat yang menguatkan hal itu. Yang dibutuhkan Al-Masih hanyalah pengukuhan kenabian beliau. Ya, jadi cukup kalau misalkan kita mau berdakwah, membuat orang masuk Islam kayak gitu, kita kisahkan ya, kisah orang-orang terdahulu. Kan ada istilah satu jundun min junudillah, kisah itu bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tergantung antum. Kalau antum seorang dai, penuntut ilmu, harus banyak kisah-kisahnya begitu. Kejadian-kejadian harus rajin baca. Nah, kemudian walau begitu, melalui tangan Al-Masih Allah menampakkan berbagai mukjizat yang setara. Dan ada pula yang lebih hebat bila dibandingkan dengan mukjizat sebelumnya, yaitu Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Namun Allah tidak mendatangkan mukjizat-mukjizat pemusnah. Jadi mukjizat itu ada dua, mukjizat pemusnah sama
mujizat yang tidak pemusnah begitu ya. Nabi Muhammad juga sama, memiliki mujizat pemusnah sama mujizat yang tidak pemusnah. Cuma sayangnya Nabi Muhammad tidak meminta mujizat yang pemusnah. Tapi mujizat-mujizat yang lainnya ada ya, seperti misalkan mata air keluar dari tangan beliau. Nah, itu bukan mujizat pemusnah. Nah, nikmat. Sebaliknya Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa mujizat-mujizat seperti itu tidak berguna bagi mereka karena Allah mengetahui bahwa hati mereka sebagaimana orang-orang yang terdahulu, sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 52 sampai 53. Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, kaummu pasti mengatakan dia itu penyihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa dikatakan? Allah juga menurunkan surat Al-Qamar yang menyebutkan terbelahnya bulan, berpalingnya mereka dari mujizat-mujizat. Mereka mengatakan, dan jika mereka orang-orang musyrikin jahiliyah Quraisy ya melihat sesuatu tanda mujizat, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus-menerus. Mereka ngomongnya kayak gitu terus. Muhammad itu penyihir. Apapun yang dilakukan Muhammad itu pasti sihir gitu ya. Yakni yang melarang keras mereka dari kekafiran karena berita-beritanya tersebut mengandung kebenaran para rasul dan peringatan tentang azab yang terjadi pada orang-orang terdahulu. Karena itu, setiap selesai satu kisah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Jadi kalau antum mentadaburi surat Al-Qamar, antum akan mendapati di sana kisah-kisah banyak Allah sebutkan. Setiap akhir kisah Allah mesti mengatakan, maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Agar apa, ikhwah? Agar orang kafir Quraisy itu mengimani Nabi Muhammad sudah stop, jangan meminta mujizat lagi. Kalau minta mujizat nanti dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka nggak paham-paham. Dikasih hati ngerogoh rempelok. Yakni azabku terhadap siapa yang mendustakan rasul-rasulku serta ancaman-ancamanku kepada mereka sebelum datangnya azab tersebut kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah orang-orang kafirmu wahai umat Muhammad lebih baik daripada mereka, yaitu orang-orang yang telah mendustakan para rasul sebelum kalian, maksudnya lebih kuat ya. Tidak diazabnya kalian dengan azab seperti yang menimpa orang-orang terdahulu, hai orang-orang Quraisy, mungkin karena kalian tidak layak menerima apa yang mereka terima, begitu kan. Dan karena Allah telah memberitahukan kepada kalian bahwa Dia memang tidak akan mengazab kalian. Ini dilihat dari sisi perbuatan Allah. Nah, adapun bila dilihat dari sisi kekuatan Rasulullah SAW dan para pengikutnya, maka mereka mengatakan kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti akan menang. Nah, jadi ada dua pandangan. Kalau dilihat dari Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Allah tidak akan membinasakan. Tapi kalau dilihat dari sisi Nabi dan para pengikutnya, Allah itu sudah mentakdirkan Rasulullah dan para pengikutnya itu akan menang. Nah, mereka memang lebih banyak dan lebih kuat. Sebagaimana mereka berkata, kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang. Hingga firman Allah Subhanahu wa taala, manakah di antara kalian kedua golongan kafir dan mukmin yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Yakni mereka mempunyai harta yang lebih bagus dan lebih sedap dipandang mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Allah mengabarkan kepada Rasulullah SAW untuk kekalahan mereka pada saat beliau bersama pengikut beliau yang berjumlah sedikit dan lemah masih hidup di Mekah, di mana tidak ada seorang pun sebelum hijrah memperkirakan berdasarkan perhitungan konvensional dakwah beliau akan berjaya dan berhasil mengalahkan orang-orang kafir. Maka terjadilah apa yang diberikan oleh Allah itu dalam perang Badar, itu merupakan sunnatullah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayatnya ya, kalau antum di Rohikul Maktum jarang banget ayat-ayatnya. Kemudian jika orang-orang kafir menang, maka itu
tidak lain disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman dan menyebabkan berkurangnya iman mereka. Jika nah, ikhwatifillah azanallahu wa iyyakum, mungkin ini yang kita sampaikan. Dan ini juga sudah selesai pembahasan tentang panjang lebar berkaitan tentang apa, ayat-ayat. Nah, sampai beliau sendiri juga menyadari beliau ini terlalu banyak berbicara tentang keluar dari garis sirah Nabi, sampai beliau mengatakan roja'na ila sirati sallallahu alaihi wasallam, kita kembali ya ke sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa kalau ulama kalau sudah berbicara bisa panjang lebar, keluar dari garisnya. Nah, dan pada pertemuan akan datang kita akan membahas tentang keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif, sebelah timur kota Mekah, yang di sana terdapat patung Lata yang Al-Walid bin Al-Mughirah bin Syu'bah ketika Fatu Mekah diperintahkan Nabi untuk menghancurkannya. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.